Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita berusaha mempercakapkan tentang sosiologi dan antropologi. Sebagaimana mata kuliah pada hari ini yaitu sosiologi dan antropologi. Dua wilayah kajian ini atau dua disiplin ilmu ini sama-sama mempelajari tentang manusia. Nah, namun tentu ada perbedaan wilayah cakupan manusia yang digarap antara sosiologi dan antropologi. Nah, sebagai jurusan yang mempelajari tentang masyarakat, maka saudara-saudara perlu untuk memahami secara mendalam tentang sosiologi dan antropologi ini karena sangat berkaitan langsung dengan kehidupan atau sangat dekat dengan kehidupan kita, atau telah berada pada posisi masyarakat-masyarakat yang dimana kita berada. Di situ kita akan memperhatikan manusia baik secara sosiologi maupun secara antropologi. Dan tentu ada beberapa buku yang harus kita jadikan rujukan, terutama buku teori-teori sosiologi antropologi atau sosiologi dan antropologi secara terpisah. Silahkan dikembangkan dan ditambah dengan jurnal. Mari kita mempercakapkan sedikit tentang sosiologi. Sosiologi bisa dimaknai merupakan suatu interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan kelompoknya. Tetapi sosiologi ini juga bagian daripada ilmu sosial. Kita pahami bahwa ilmu sosial itu banyak ya. Ada ekonomi, politik, ada ekonomi, hukum dan sebagainya, termasuk sosiologi. Dan sosiologi ini merupakan disiplin ilmu tersendiri, tetapi bagian daripada sosial. Dan bisa dikatakan tidak memiliki batasan, dalam artian tidak bisa dibatasi secara paten, disebabkan karena baik itu sosiologi maupun ilmu sosial selalu mengalami perkembangan karena manusia bersifat dinamis. Setiap detik manusia berubah, setiap hari manusia berubah, setiap hari masyarakat berubah, itu mengalami dinamika ya. Baik itu wilayah kajian sosial maupun sosiologi. Beda dengan ilmu-ilmu eksat yang sudah pasti, rumus-rumusnya pasti dan hasilnya pasti. Ini yang membedakan dengan ilmu-ilmu sosialnya. Jadi selalu menarik untuk diteliti dan ditelaah dan diamati, dikritisi, atau diberikan suatu gambaran ilmu pengetahuan baru terhadap manusia itu sendiri atau masyarakat, karena manusia sejatinya selalu berubah. Apalagi dengan kondisi hari ini, kita mengalami suatu perubahan yang sangat besar sekali, adanya pandemi, adanya COVID-19, segala sesuatu berubah, termasuk perilaku-perilaku masyarakat, perilaku-perilaku para pendidik, para peserta didik, siswa, mahasiswa, dosen, guru, semuanya mengalami perubahan. Masyarakat biasa, masyarakat di kampung tetap mengalami suatu perubahan, dan itu menarik untuk dikaji pada jurusan-jurusan yang memang konsen pada wilayah sosial. Tentu kondisi hari ini sangat berbeda dengan kondisi-kondisi masa yang lalu, sehingga dengan mata kuliah ini diharapkan muncul pencerahan baru, muncul teman-teman baru dari saudara-saudara, dari para mahasiswa. Ada hal yang bisa dikritisi, ada hal bisa dikembangkan, itu yang tentu menarik dalam percakapan tentang sosiologi antropologi. Sosiologi itu sendiri itu berangkat dari bahasa Yunani, di mana kata sosiologi itu dari kata sosius ya, artinya teman, dan logos itu ada ilmu. Itu ditulis pertama kali oleh Auguste Comte pada abad 18 ya, pada 1798 sampai 1857 ya, abad-abad 19. Okay. Nah, ilmu tentang teman dalam artian ilmu yang mempelajari tentang manusia dan manusia.
sosiologi itu sendiri muncul sudah lama ya, ratusan bahkan ribuan tahun yang silam sosiologi telah muncul. Tetapi sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu itu dianggap baru. Kalau Barat itu selalu mengklaim berangkat dari abad 19, dimulai oleh Auguste Comte atau Auguste Comte sebagai bapak sosiologi atau bapak positivistik, di mana dia pertama kali menulis tentang sosiologi, mempelajari masyarakat, tetapi dengan pendekatan filsafat ilmu sosial kealaman waktu itu ya, secara saintifik ya. Cukup terkenal teori-teorinya. Tetapi dalam perspektif Islam itu sendiri, sosiologi tidaklah pada abad 19, tetapi jauh sebelumnya itu sudah ditemukan oleh para pendahulu kita dalam Islam itu sendiri, atau pada abad 14 ya, yaitu Ibnu Khaldun. Kita pahami bahwa Ibnu Khaldun selalu dirujuk oleh Barat, dan warisan Ibnu Khaldun itu selalu ada karena tertulis. Jadi disinilah kemampuan dan keistimewaan seorang ketika mampu melahirkan suatu karya apalagi karya monumental, itu bisa mempengaruhi masyarakat dan bisa membawa manfaat kepada manusia, dan itu disebut sebagai amal jariyah ya, karena ada tulisan. Bisa saja di masa Ibnu Khaldun itu ada orang yang lebih hebat ya, lebih hebat daripada Ibnu Khaldun, tetapi tidak memiliki karya, sehingga ketika dia meninggal, dia juga saat itu juga telah hilang ilmu pengetahuannya, apalagi tidak punya generasi misalnya atau murid-murid yang mengabadikan tulisan gurunya. Nah, saudara, Ibnu Khaldun bisa ditelaah sampai hari ini dalam kitabnya yang paling terkenal itu Muqaddimah ya. Di situ adalah disinyalir sebagai suatu kitab yang paling monumental dan paling lengkap dari seluruh karya-karya Ibnu Khaldun yang begitu banyak, tapi ini yang paling monumental. Misalnya mengkaji tentang masyarakat perkotaan dengan masyarakat Badui ya. Masyarakat Badui itu disebut sebagai, Ibnu Khaldun adalah masyarakat yang nomaden ya, itu berpindah-pindah. Kemudian masyarakat kota itu masyarakat yang menetap. Nah, di sini banyak sekali bagaimana pergeseran dari masyarakat nomaden, masyarakat kota, bagaimana dinamikanya itu ada dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, itu pada abad 14 telah digarap itu. Artinya rentang antara sosiologi dari perspektif Islam dengan sosiologi dalam perspektif Barat itu sekitar 500 tahun ya. Kalau kita mau menganggap mau menetapkan sosiologi sebagai satu garapan ilmu pengetahuan tentang manusia. Kemudian pada 1957 ada tokoh Pitirin Sorokin menguraikan sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari hubungan aneka macam gejala sosial, seperti misalnya ekonomi ya, ekonomi dan agama, keluarga dengan moral, kemudian hukum dan ekonomi atau gerakan masyarakat dan politik. Hubungan timbal balik ini berbagai dimensi-dimensi dalam kajian-kajian sosial melahirkan satu garapan baru bagi sosiologi ya. Jadi ilmu yang mempelajari itu, jadi manusia yang mempelajari tentang hubungan-hubungan semua itu, baik itu secara ekonomi, agama, keluarga dan moralnya. Max Weber juga banyak menguraikan tentang sosiologi dan meneliti tentang kebudayaan dan agama. Rochek Wiren misalnya mengatakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok ya, itu sosiologi ya. Sosiologi juga Max Weber menguraikan ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Jadi gerak-gerik manusia, tindakan-tindakan sosial manusia itu yang dipelajari, itu merupakan garapan sosiologi. Kemudian William Kumlum mengatakan upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat dalam berbagai kelompok. Jadi masyarakat nanti di sini melahirkan stratifikasi sosial ya, struktur sosial macam-macam nanti lahir di situ. Garapan dari pengamatan atau para peneliti tentang manusia itu sendiri. Nah, kemudian antropologi, kita mencoba masuk sebagai pengantar ke antropologi, nanti dikembangkan oleh para mahasiswa di kelompok-kelompok yang akan presentasi sampai perkuliahan selesai.
antropologi, antropo ya, dari kata antropo itu manusia ya, dan logos atau logi itu adalah ilmu. Maka jelas antropologi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Tetapi tentu ada batasannya wilayah mana garapan dari antropologi. Meliputi ilmu manusia secara biologis, ragawi, perilaku, dan hasil karyanya. Jadi hasil karya manusia, kemudian wilayah perilaku, raganya manusia itu wilayah cakupan, atau biologis manusia itu wilayah cakupan dari antropologi. Bill, salah satu ahli dalam antropologi, mengatakan di mana saja manusia bertempat tinggal dan hidup ya, maka disitulah ada peneliti antropologi atau antropolog yang berusaha menemukan fakta dan data. Maka di wilayah manapun, di tempat manapun manusia hidup atau pernah ada manusia hidup di situ, maka disitulah tempat garapan para peneliti-peneliti antropologi. Koijeraningrat misalnya banyak menulis buku juga tentang antropologi, misalnya Pengantar Ilmu Antropologi atau teori sejarah teori antropologi jilid 1 dan jilid 2, itu banyak juga menguraikan tentang antropologi. Salah satunya misalnya mempelajari aneka warna, bentuk fisik dan kebudayaan. Itu kata Koijeraningrat ya. Baik itu secara warna kulit, bentuk fisik dan kebudayaan, itu juga garapan dari antropologi. Nah, kemudian sebagai terakhir pada pengantar ini, pembagian ilmu antropologi. Jadi dalam menguraikan ilmu antropologi ini supaya lebih memudahkan, yang pertama adalah masalah asal dan perkembangan manusia. Jadi persoalan-persoalan asal dan perkembangan manusia juga sering diteliti oleh para antropolog ya, yang melahirkan nanti banyak sekali hasil-hasil temuan dan berbagai bentuk-bentuk fisik yang bisa dijumpai atau fakta dan data. Kemudian yang kedua, terjadinya aneka ragam ciri fisik ya. Ciri fisik manusia begitu beragam dan itu wilayah kajian antropologi juga. Kemudian aneka ragam kebudayaan ya, terutama ini adalah kebudayaan yang beraneka ragam dan khasanah intelektual begitu macam dari kemampuan manusia itu kemudian melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang diwariskan turun-temurun. Akhirnya itu diteliti oleh para antropolog ya, bagaimana proses perkembangannya itu terbentuknya, dan ada yang hilang, ada yang musnah dan sebagainya. Itu terus menarik untuk diteliti sebagai pelajaran generasi-generasi masa kini, supaya generasi masa kini juga mampu melahirkan suatu karya-karya besar, melahirkan suatu kebudayaan-kebudayaan besar yang tentu relevan dengan hari ini. Jadi mempelajari apa yang telah lalu sebagai gambaran saja untuk masa kini dan masa depan. Jadi jangan hanya menjadi penikmat dari warisan-warisan kebudayaan dan hasanah-hasanah intelektual yang disemaikan dalam berbagai macam karya-karya para pendahulu, tetapi generasi masa kini mesti dia juga membuat sesuatu. Itulah untuk meninggalkan jejak-jejak pernah kita hidup ya. Jadi berkarya itu Anda menanam suatu jejak-jejak Anda pernah hidup. Tapi pada saat ini Anda hidup tanpa karya, tanpa ada suatu hal yang bisa Anda wariskan, maka tidak ada yang bisa menjadi saksi sejarah ketika Anda sudah tidak ada di muka bumi ini ya. Maka tinggalkanlah suatu kebudayaan, tinggalkanlah suatu karya, khasanah intelektual, kemampuan-kemampuan yang unik yang Anda miliki itu, maka wariskanlah dengan berbagai hal. Kemudian yang keempat, aneka ragam bahasa. Begitu banyak bahasa, dialek-dialek, macam-macam bahasa dipelajari, asal usul bahasa, fungsi bahasa, dan perkembangan bahasa. Itu menjadi bagian juga kajian daripada antropolog. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, asas-asas dari masyarakat dan kebudayaan manusia dari aneka ragam suku bangsa tersebar di seluruh dunia. Jadi suku bangsa yang tersebar di berbagai belahan dunia juga bagian pokok dalam kajian-kajian antropologi. Saudara, begitulah pengantar pada perjumpaan kali ini. Nanti silakan Anda mengembangkan melalui dengan karya-karya di makalah Anda. Berikan referensi yang jelas, buku ditambah dengan jurnal, dan buku yang menjadi pokok garapan kita pada perkuliahan semester ini
yaitu dari karangan Profesor Dr. Endang Komara MSI, yaitu judulnya Teori Sosiologi Antropologi ya. Teori Sosiologi Antropologi ini yang saya pakai dalam garapan pada saat ini. Kemudian wilayah sosiologi kita juga mempercakapkan ini sudah populer dan dari dulu sampai sekarang terus dicetak ulang. Sosiologi suatu pengantar ini juga penting untuk dijadikan sebagai rujukan penting dalam perkuliahan ini. Nah, begitu juga dengan yang saya sampaikan tadi, Konjeraningrat, kita melihat bukunya Pengantar Ilmu Antropologi ya, Profesor Dr. Konjeraningrat. Kemudian bukunya yang lain yaitu Sampurna Warna Hijau, jilid ke-1 yaitu Sejarah Teori Antropologi, dan jilid kedua Sejarah Teori Antropologi dengan penulis yang sama, Konjeraningrat ya. Dan ilmu sosial budaya dasar juga membahas tentang antropologi ya, sosiologi antropologi. Dan silahkan mengembangkan dengan buku-buku yang lain boleh, atau mencari buku seperti yang saya rekomendasikan. Nanti di RPS Anda bisa mengembangkan, saya sudah cantumkan di situ. Kemudian ditambah dengan penelitian-penelitian terbaru di jurnal. Cukup sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.